DPP Partai Nasdem mengambil langkah tegas terhadap dua kadernya yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Keduanya kini diputuskan dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI karena pernyataan yang dinilai memperkeruh suasana dan mencederai perasaan rakyat belakangan ini. Keputusan itu ditetapkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh terhitung pada 1 September 2025. Bahwa atas pertimbangan halal tersebut di atas dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim dalam keterangan resminya, Minggu, 31 Agustus 2025. Lebih lanjut, Partai Nasdem juga kata Hermawi, menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. Dirinya lantas menegaskan kalau pernyataan dari Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach belakangan telah menyimpang dari perjuangan Partai Nasdem. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan daripada wakil rakyat khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem, tandas dia. Mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, membuat pernyataan mengejutkan melalui akun media sosial X, sebelumnya Twitter, miliknya. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia seraya menegaskan belum bisa kembali ke tanah air dalam waktu dekat. Pernyataan ini sontak menjadi sorotan publik, terutama karena dilontarkan tidak lama setelah kediaman mewahnya dikabarkan menjadi sasaran penjarahan oleh orang tak dikenal. Melalui unggahan di akun Sahroni Nasdem pada Minggu, 31 Agustus 2025, politisi yang dijuluki Crazy Rich Tanjung Priok, itu menulis permohonan maaf atas ucapan yang pernah ia lontarkan sebelumnya. Untuk seluruh rakyat Indonesia, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan yang telah saya lontarkan. Saya dengan penuh kerendahan hati, tidak akan mengulangi dan akan memperbaiki, tulis Sahroni dalam cuitannya. Namun, bagian paling krusial dari pernyataannya adalah penolakannya untuk pulang ke Indonesia. Ia secara eksplisit mengaitkan keputusan tersebut dengan faktor keselamatan diri dan keluarganya. Untuk permintaan agar saya kembali ke tanah air, mohon maaf belum bisa saya penuhi. Karena saya harus menjaga keamanan diri dan keluarga saya, lanjutnya, diakhiri dengan salam dan inisial AS. Cuitan Sahroni ini seolah menjadi jawaban atas spekulasi publik mengenai keberadaannya setelah insiden penjarahan yang menimpa rumahnya di salah satu kawasan elit Jakarta. Menurut laporan yang beredar, sejumlah aset berharga miliknya raib digasak massa, menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit dan, yang lebih penting, guncangan psikologis. Keputusan Sahroni untuk tetap berada di luar negeri dengan alasan keamanan memperkuat dugaan bahwa insiden penjarahan tersebut bukan sekadar kriminal biasa. Pernyataannya mengisyaratkan adanya ancaman lebih serius yang menargetkan dirinya dan keluarga, sehingga memaksanya mengambil langkah drastis untuk tidak kembali ke Indonesia hingga situasi dianggap kondusif.